Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh, 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 oh. Wujudkan mimpi menjadi nyata. Dunia menunggu kita. Siapkah menggapai asa? Jangan hanya berpangku tangan. Ayo kita tunjukkan hebatnya diri kita, karena kita muda membuktikan bisa. Bisa berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh, 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 oh. Kita tangguh dan berani berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh, 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 oh. Wujudkan mimpi menjadi nyata. Dunia menunggu kita. Siapkah menggapai asa? Jangan hanya berpangku tangan. Ayo kita tunjukkan hebatnya diri kita, karena kita muda membuktikan bisa. Bisa. Oh. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh, 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 oh. Kita tangguh dan berani berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh, 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 oh. Wujudkan mimpi. Oke, semoga yel-yel kita ini bisa menambah semangat kita. Iya benar, semangat siang? Siap, semangat. Mantap. Kasih buat kita semua. Oh, udah jelas? Ya, ini tema kita nih. Coba kita sebutkan sama-sama 1, 2, 3. Temukan potensimu. Kita coba ngomongin fakta dulu. Bahwa materi kita ini penting loh. Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya Leo. Kang Leo, panggil aja ya. Saya ngajar, pasti kan udah tahu. Kalau dibilang BK udah tahu ya. Udah tahu udah kerjaan apa ya? Iya, bimbingan konseling. Nah, minimal yang saya dapat faktanya itu ada 4. Bahwa materi kita ini penting untuk menemukan potensi kita. Fakta yang pertama adalah kita bisa baca tuh. Malas. Pengalaman saya dari teman-teman saya yang udah kuliah dari luar negeri ya, justru dari Aussie malah. S1 di Indonesia, oke lah ya. Kemudian kuliah S2 ke Aussie. Kalian tahu dia sekarang jadi apa? Dia ngambil bisnis loh di Aussie. Udah kerja. Udah usia 40, lulusan S2 Aussie, bisnis. Dia sekarang nggak kerja statusnya. Dan selama pengalamannya dari lulus kuliah S2 yang udah lama itu sampai sekarang usianya 40, bisa dikatakan dia nggak produktif atau nggak menghasilkan apapun yang positif buat masa depannya. Semoga kalian di sini nggak ada yang begitu, ya? Amin ya. Kuliah S1, S2, pendidikan tinggi, sampai S3 pun itu nggak jadi jaminan bahwa kita sudah menemukan potensi kita. Ya? Masih banyak orang di luar sana yang galau, tanda tanya besar. Mau jadi apa gua? Apa tujuan hidup gua? Apa potensi gua? Fakta yang kedua. Nah, ada yang tahu gak nih? Lagi ngapain nih mereka nih? Siapa yang bilang ngelamar kerja? Ya, jadi benar. Ini orang lagi ngelamar pekerjaan. Jadi orang yang jadi sudah kuliah S1 lalu lanjut kuliah S2, tadi kan saya dengar ada yang bilang, oh rajin banget. Tapi ternyata itu adalah kamuflase. Untuk apa? Supaya mereka nggak melamar pekerjaan. Males, iya. Jadi kuliah, orang melihatnya, wah ini orang rajin banget. Ternyata itu pun nggak jadi tujuan mereka. Kuliah S1, S2 nggak perlu ke luar negeri,
ternyata mereka nggak punya tujuan untuk belajar juga. Jadi bukan untuk belajar, bukan untuk kerja. Untuk les dari kerjaan. Karena mereka pikir, lama kerja ngapain sih, capek kan? Nungguin antrian, dipanggil namanya satu-satu masuk ruangan, ikut tes. Tesnya mending cuma satu macam. Kalau ada psikotes, tes kesehatan, tes wawancara, tes gaji. Oke, jadi gitu. Capek lama kerjaan. Mereka nggak mau tuh namanya lama kerjaan. Maunya dengan pemikiran kuliah S1, S2 sampai kuliah luar negeri, balik di Indonesia, gue mau jadi bos. Gak usaha. Kalian udah yakin mau jadi apa? Semoga nanti jadi yakin ya untuk tujuan kuliahnya kemana. Nah ini nomor yang 4. Tahu lagi ngapain mereka? Ya, ini adalah mahasiswa yang lagi demo. Kalian tahu gak? Di luar sana banyak orang yang kuliah itu cuma karena ikutan teman. Karena apa? Nah, semoga kalian gak ikut begitu. Atau kalau bukan ikutan pacar, ikutan teman, mungkin karena desakan orang tua. Ada gak di sini yang karena desakan orang tua? Oh, lu kuliah ini aja, kamu kuliah ini aja. Masa depan bagus. Tapi kalian sendiri galau. Tapi kayak bukan dunia gua deh tadi. Semoga kalian kuliah bukan karena didesak oleh orang tua juga. Oke lah kalau didesak orang tua, tapi memang itu adalah passion kalian, memang itu adalah hasrat kalian, minat kalian memang di situ juga. Tapi dapat masalahnya kalau bukan gimana dong? Ya kan? Makanya nih kita lihat akibatnya. Jadi 4 fakta tadi akibatnya adalah, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pengangguran. Ada yang mau kayak begini? Ini saya kumpulkan data. BPJS juga mencatat ada 7,4 juta pengangguran terbuka. Ini per Februari ya, tahun 2015. Ironisnya kenaikan tersebut sebagian disebabkan sarjana yang menganggur. Perlu ditekankan, sarjana yang menganggur. Kondisi ini mengkhawatirkan. Tuh, dari websitenya tuh. Jadi ini 7,4 juta ini adalah sarjana. Semoga kalian nggak kayak begitu. Mapan kuliah ya kan? Jadi pengangguran. Coba kita saksikan video berikut.